Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah dan kita masuk dalam segmen Dai Cilik Damai Indonesia. Sudah bersama saya Habibana Habib Muhammad Al-Bagir yang nanti juga akan memberikan komentar dan juga sedikit penilaian, kritik dan juga saran seperti apa nih Habib. Ini segmen yang ditunggu-tunggu Habib, khususnya para jamaah dari ibu-ibu dan juga bapak-bapak ini menyaksikan langsung bagaimana penampilan anak-anak kita memberikan tausiah. Masya Allah. Ya, kita bisa menerima tausiah dari yang umurnya lebih muda dari kita. Masya Allah, nggak kalah hebatnya nih. Nah, ini yang pertama adalah atas nama Alesya Zahra Irmawa. Ini kecil-kecil cabai rawit nih sepertinya Beb. Masya Allah. Jadi penasaran nih, kita langsung saja lihat penampilannya ya. Ananda Alesya Zahra Irmawan. Oke siap Alesya? Siap ya, 3 menit dari sekarang ya. 3, 2, 1 silakan. Pekanbaru kota bertuah, kota yang besar lagi megah bulan puasa, bulan yang berkah. Mari banyak amal ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah sampai pada bulan Ramadan 1447 Hijriah. Maka dari itu hari ini kami akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Hakikat Puasa. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang beriman. Dan tiap hal diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya memiliki banyak kebaikan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana terus diwajibkan nasib orang-orang sepenuhnya. Jamaah, oi jamaah, saat sedang berpuasa pastilah kita merasakan haus dan lapar, betul? Apalagi kalau lihat iklan makanan lezat, minuman segar di saat matahari menyengat. Masya Allah, nikmat, mantul, mantap betul. Inilah yang harus sebenarnya kita tahan sehingga kita perlu menguasakan kawasan tubuh kita. Siapa nih yang suka marah-marah, hobi menggibah, ngomel, gak tahu arah, bikin orang naik darah. Walah walah walah, astagfirullah. Lalu sekarang bagaimana dengan puasa hati yang menandar dan menahan pikiran dan perasaan yang membedakan murka Allah Ta'ala? Sekian tausiah dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dan juga semangatnya untuk Ananda
Alesya, Masya Allah. Ini memang harus benar-benar diperhitungkan waktunya, durasinya ya nak ya. Sehingga nanti apa yang disampaikan semuanya pas, semuanya tersampaikan. Juga mic-nya nih harus dikontrol nih. Nah ini komentar dari Habibana, silakan bagaimana Habib untuk Masya anak kita nih Allah, Habib. luar biasa ya. Kita mendengarkan nasihat sampai penasaran, masih pengen berlanjut nih. Pengen panjang. Pengen tapi panjang karena durasi hanya 3 menit, Tapi Beb. sangat menarik ya apa yang dibahas dari temanya, mengingatkan hakikatnya puasa, yaitu tujuannya adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus seperti merasakan apa yang orang-orang banyak rasakan ketika mereka tidak memiliki, mereka sulit makan atau minum, tapi hakikatnya puasa adalah untuk bertakwa. Jadi dari temanya juga luar biasa dan gaya ceramahnya juga luar biasa. Saya kalah nih Ustadz. Masya Allah Makanya Habib. saya tadi disuruh komentarin, saya bingung Ustadz. Saya sendiri yang harus dikomentari. Ya Allah. Baik, terima kasih Habib. Ini bundanya mana nih, ada di sini? Masya Allah, ini merupakan bentuk kesyukuran, kebanggaan sehingga Anda bisa tampil di depan kita semuanya untuk menyampaikan tausiah. Ini mudah-mudahan jadi daiyah yang juga tidak kalah nanti akan tampil sebagai daiyah tingkat nasional bahkan internasional. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, boleh duduk kembali Ananda Alesya. Boleh duduk kembali ke situ dan kami akan panggil berikutnya untuk Ananda, wah panjang nih namanya Habib. Masahiko, Varianto, Fareza, Alhanan. Wah, ini ada turunan dari Jepang atau gimana nih? Masahiko. Enggak ya? Bundanya mana nih bundanya nih? Masya Allah, kita akan saksikan nanti bersama-sama ya. Ini mudah-mudahan juga nggak kalah kerennya Bib. Nggak kalah keren. Penampilan dari Ananda Alesya tadi. Ini atas nama Masahiko atau dipanggil Hiko, begitu ya, betul ya? Oke, siap Hiko? 3 menit dari sekarang, 3, 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu beserta hadirin yang saya hormati. Bapak Ibu, masih bulan Ramadan nih. Gimana puasanya? Puasa atau tidak? Sudah ada yang batal belum? Bapak Ibu, kepada siapa sih Allah memerintahkan untuk berpuasa? Yaitu kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi bagi yang merasa beriman pastilah melaksanakan ibadah puasa, khususnya di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu, mending mokel atau budi? Ya gak mending dua-duanya lah. Puasa itu harus sesuai dengan syariat. Sahur dan berbuka harus pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat terbenamnya matahari atau pada saat azan maghrib dikumandangkan. Di bulan puasa ini harus banyak-banyak bersabar. Lapar, sabar. Haus, sabar. Digibahin, sabar. Difitnah, sabar. Belum dapat THR, sabar. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa merusak ibadah puasa kita. Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi menahan anggota tubuh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini
bisa diterima di sisi Allah. Amin. Pergi ke pasar membeli kembang. Kembang mawar berwarna merah. Perut kosong, mulai keroncongan. Tatap azan maghrib penuh gairah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ini suaranya sih kenceng banget ya Beb ya. Tapi kaku banget. Ini apa belum dapat THR nih Hiko? Hiko belum. Katanya belum dapat THR, sabar. Kalau belum dapat minta ayah bunda ya. Masya Allah. Ini mungkin boleh dikasih komentar nih Habib. Ini kayaknya mungkin agak sedikit dipraktekkan ke depan nih Bib. Supaya biar nggak kaku banget nih, agak kasih gerakan-gerakan, contoh gerakan seperti apa nih kalau memberikan tausiah. Ini sebenarnya nggak kalah keren. Nggak kalah keren Bib. Coba Ya. kurang gerakan aja. Kurang gerakan. Iya, suaranya sudah kenceng banget ya Bib ya. Masya Allah. Kita ajak boleh ya. Nah, jadi ketika kita ceramah boleh kita melihat audiens nih kanan kirinya. Jadi kalau nyebut Bapak Ibu bisa nengok nggak? Coba Bapak Ibu, ayo. Bapak Coba dulu. Ibu. Tuh. Tapi sambil nengok nih, Bapak Ibu gitu. Sambil muter aja muter. Boleh nggak? Sambil muter, Bapak Ibu gitu. Coba aja coba. Dia sudah menghela nafas. Kaku gitu. Biar ibu-ibu juga katanya pengen lihat, bapak-bapak pengen lihat. Tadi katanya ngelihatnya ke tengah doang. Jadi bapak yang di pinggir katanya nggak kelihatan. Ayo coba, Bapak Ibu. Coba ayo. Bapak Ibu. Nah, ada gerakannya. Alhamdulillah. Masya Soalnya tadi Habib tadi bilangnya muter, dia mikir muter masa muter begini. Masya Allah. Terima kasih. Ini tadi penampilan dari Mas Hiko Varianto Faiza Alhanan. Sukses ya nak ya. Nanti menjadi dai yang juga nggak kalah hebatnya seperti Habibana. Masya Allah. Nanti juga insya Allah nanti kalau udah besar tampil di Damai Indonesiaku. Amin. Amin. Boleh duduk kembali Ananda Hiko. Oke, di sana masih bingung. Baik, Masya Allah, pemirsa itulah tadi penampilan dari anak-anak kita dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Dan di segmen berikut pemirsa, nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh guru-guru kami. Dan mungkin kita nanti akan mendengarkan sedikit kesimpulan atau intisari berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan buat kita? Karena 3 alasan. Pertama, umur kita pendek Ibu. Umur umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Karena umur kita pendek sehingga amal ibadah kita sedikit. Udah umur pendek, amal ibadah sedikit, banyak kekurangannya. Ini kita akui ketika kita doa, kita mengatakan wa tammim taksirona ya Allah. Ya Allah, sempurnakanlah kekurangan kami. Oleh karena itu kita tutupi umur kita yang pendek ini dengan berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita sudah pada fase 10 malam terakhir, the golden times. Jangan sia-siakan. Kita belum tentu bisa bertempu dengan bulan suci Ramadan pada tahun yang akan datang. Sehingga pada 10 malam ini mari kita bangun semangat kita melakukan berbagai macam kebaikan agar kita bisa tercatat sebagai orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Yusya Hakam dan juga Habibana Habib Muhammad Al-Bagir yang telah memberikan nasihat dan juga tausiah di kesempatan sore hari ini. Dan pemirsa, kesimpulan dari guru kita Ustadz Yusya Hakam tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita semua berdoa bersama meminta kepada Allah, berdoa memohon pilihan Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya
bukan karena kita, bukan karena apa yang kita sudah kerjakan, bukan apa yang sudah kita lakukan, tapi karena keutamaan Allah, karunia Allah, pilihan dari Allah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala memandang kita di malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita di malam Al-Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan untuk kita di malam Al-Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya, cintanya, kasih sayangnya untuk kita. Dan sebagaimana di malam-malam Ramadan dan khususnya di malam Al-Qadar ada hamba-hamba yang terbebaskan dari api neraka, maka ya Allah, pilihlah kami menjadi hamba-hamba yang terbebaskan dari api neraka. Catat setiap nama kami, nama orang tua kami, nama keluarga kami, nama orang-orang yang kami cintai, menjadi hamba-hambamu yang terbebaskan dari jeratan api neraka. Dan pilihlah kami dengan segala kekurangan kami, agar kami bisa mendapatkan tempat layak di syurgamu ya Allah. Pilihlah kami agar kami bisa mendapatkan ridhamu di akhirat nanti ya Allah. Wahai Allah, mudahkan segala urusan duniawi kami dan urusan ukhrawi kami. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Jangan jadikan dosa menjadi penghalang atas rahmat-Mu yang Engkau ingin curahkan kepada kami. Jangan jadikan dosa menjadi penghalang atas rizki-Mu yang Engkau ingin kirimkan untuk kami ya Allah. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni kesalahan-kesalahan keluarga kami, saudara kami ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan malam Al-Qadar, angkat setiap kesulitan dari kami dan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, jagalah negeri kami ya Allah. Limpahkan rahmat dan keberkahan untuk negeri kami ya Allah. Jauhkan dari bala, dari musibah, dan cahayakan negeri kami dengan kedamaian-Mu ya Allah. Cahayakan Nusantara kami dengan kedamaian-Mu ya Allah, dengan cahaya cinta-Mu, dengan cahaya ridha-Mu ya Allah. Pandanglah semua masyarakat kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Mereka yang sempit, luaskan mereka. Mereka yang sakit, sembuhkan mereka. Mereka yang sulit, mudahkan mereka. Mereka yang gelisah, maka berilah kebahagiaan di hati mereka ya Allah. Wahai yang maha memandang, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha indah, wahai yang maha luhur, wahai yang maha pemberi, kami yang memohon bersimpuh kepadamu, dan Engkau yang mengabulkan setiap doa-doa dan hajat kami. Semoga Engkau selalu mengabulkan doa dan harapan kami. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.